Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan kita bersama, sekalipun lewat media online, di mana kita sebagai jemaat senior dapat kembali bersekutu. Bagaimana kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik, sekalipun mungkin di tengah situasi yang tidak baik ini. Tetapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu menopang dan memelihara kehidupan kita sekalian. Mari kita mengawali di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di tengah kondisi di mana kami tidak bisa lagi berjumpa secara fisik di tengah gereja kami. Kami mengucap syukur Tuhan senantiasa memelihara. Dan ketika sekarang kami akan bersama-sama bersekutu di dalam seni samadi, di mana kami sebagai jemaat senior, kami boleh berhimpun bersama pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, supaya melalui persekutuan ini, melalui perenungan firman Tuhan, melalui pujian, doa, dan kesaksian, kami boleh dikuatkan iman kami, bahwa kami percaya Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian, Allah itu baik. Kita memuji Tuhan bahwa sungguh Allah itu baik. Puji nama Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Saya Tito dalam keadaan sehat walafiat. Terus aku, selamat pagi kawan-kawan, keluarga damai. Saya Tito dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. Meskipun saya sudah lansia, tapi Tuhan selalu melindungi keluarga saya. Terima kasih, amin. Saya Bu Lena dari sektor 2. Saya setiap hari mendengarkan firman Tuhan dari radio MP3. Semoga Bapak Ibu sehat semua, dari sektor 2 semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian. Ada sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang terus memelihara hidup kita. Tuhan yang menjamin hidup kita. Mari kita akan mengangkat pujian ini bersama-sama. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus,
namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, sobat yang setia, Yesus Kristus. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hidup kami ada di dalam jaminan kasih setiamu. Sehingga sampai di masa tua ini, hidup kami sebenarnya membuktikan bahwa Engkaulah Allah yang memelihara kehidupan kami. Dari masa muda sampai masa tua ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka tiba waktunya sebentar kami merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat 25. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu dan kita semua yang memelihara dalam hati dan yang melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih, tema yang akan kita renungkan bersama adalah Tuhan Yesus menjamin hidupku. Wah, luar biasa firman Tuhan ini. Sebagaimana dikatakan Mazmur tadi, bahwa dari masa muda sampai masa tua, firman Tuhan katakan tidak pernah kita ini ditinggalkan sendirian. Karena Tuhan Yesus berkuasa memelihara hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dan sangat mungkin ketika Daud menuliskan Mazmur ini, itu Daud sudah usia tua. Lalu Daud merenungkan kembali. Ketika Daud melihat kehidupan, banyak orang bahkan melihat kehidupannya diri sendiri. Dulu ketika dia muda, dia seorang gembala atas kawanan domba-domba. Tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi seorang raja. Itu di luar daripada pemikiran Daud. Tetapi bagaimana Tuhan memilih melalui Samuel. Dan Tuhan mengurapi Daud melalui Samuel itu. Dan kita bisa melihat ketika Daud menjadi seorang raja. Raja yang hebat. Dia yang pernah mengalahkan Goliat. Di mana tidak ada seorang pun yang berani. Tetapi Daud bisa mengalahkan Goliat. Lalu sampai tiba waktunya, sekarang ini dia di masa tua, dia melihat kembali bagaimana perjalanan hidupnya itu bukan karena dia sebagai raja, bukan karena kekuasaannya, bukan karena tentara-tentara kerajaan yang mengawal dia, bukan karena kekayaannya,
bukan karena kesehatannya, tetapi Daud tahu bahwa yang menopang, yang menjamin hidupnya itu adalah Tuhan yang dia percaya, yang Sang Gembala Agung itu. Bapak Ibu, hidup kita sekarang ini, dulu kita pernah muda, tetapi sekarang kita sudah menjadi tua. Hidup kita yang kita alami itu bukan hari yang lampau, hari yang telah lewat, tetapi hari ini, sekarang ini, saat ini. Karena besok juga belum terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang kita hari ini tahu adalah hidup kita masih ada. Maka itu firman Tuhan tepat sekali. Karena firman Tuhan ini mengingatkan di mana Raja Daud supaya mengajak kita sekalian untuk percaya bahwa sampai masa tua kita, hidup kita ini dijamin oleh Tuhan. Bapak Ibu, paling tidak ada dua hal mengapa Tuhan Yesus itu menjamin hidup kita. Yang pertama, Tuhan Yesus itu mengasihi. Tuhan Yesus itu telah berkorban bagi kita. Yaitu dia sudah memberikan nyawanya di atas kayu salib. Dia mati bagi kita, orang yang berdosa. Namun pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke sorga. Di dalam kasihnya itulah dia memelihara kita. Dia yang sudah menyelamatkan kita, maka dia yang terus memelihara hidup kita. Dan itu disadari oleh Daud. Maka itu Daud menegaskan, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Mana yang lebih penting? Dulu atau sekarang? Sekarang. Kenapa? Karena dulu sudah lewat. Daud tidak sedang membanggakan dulu. No. Tetapi yang sekarang ini penting. Mengapa? Karena sekarang inilah yang menjadi sebuah kenyataan hidup. Dan sekarang ini dia ada, Bapak Ibu dan saya ini ada, itu bukan karena kehebatan kita di masa lalu, tetapi kehebatan Tuhan di dalam mengasihi kita, memelihara kita. Maka itu Daud mengingatkan, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Dulu waktu muda, saya kira Daud tangkas sekali. Karena sebagai gembala dia pernah mengalahkan binatang-binatang buas, bukan? Dia terampil sekali. Dia kalau lari itu begitu cepat. Tetapi ketika sekarang sudah tua, jalan pun agak kesulitan. Jangankan jalan, lo bangun dari tidur pun juga mungkin ada kesulitan. Mau miring sedikit saja, rasanya itu berat, rasanya sulit. Mengapa? Karena memang kita sudah tua. Itu satu kenyataan sekarang, bukan masa lalu. Maka itu Daud mengajak bahwa ketika sekarang ini kita masih ada, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Tuhan Yesus itu memelihara kita. Luar biasa. Memang di masa tua itu semakin melemah. Karena secara grafik kehidupan itu dari anak-anak ketika mencapai usia muda, wah hebat. Seolah-olah kita ini masuk di dalam puncak, posisi di atas. Tetapi ketika kita sudah masuk di dalam masa tua, hidup kita ini semakin menurun. Dan itu memang kenyataan hidup yang harusnya bukan membuat kita ini jadi kecewa, tetapi kita bersyukur. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menjadi tua loh Bapak Ibu. Di tengah kondisi pandemi ini banyak berita, bukan hanya orang-orang tua saja yang dipanggil Tuhan, tetapi mereka yang masih muda-muda pun, bahkan yang masih anak-anak pun juga bisa dipanggil Tuhan. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu menjadi tua, bersyukurlah. Bersyukur. Mengapa bersyukur? Karena ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan sediakan. Sehingga Bapak Ibu semakin melihat betapa kasih Tuhan Yesus itu begitu besarnya dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga dari situ Bapak Ibu boleh tetap bersukacita, ada damai sejahtera. Sehingga Bapak Ibu bangun tidur, buka mata itu langsung puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hatinya jadi lebih tenang.
Maka itu kita percaya, hidup kita ini dijamin oleh Tuhan Yesus. Karena Dia sudah mati di atas kayu salib. Kasih-Nya sudah diberikan. Maka sampai masa tua, Tuhan tetap memelihara kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menjamin hidup kita karena Tuhan Yesus itu menyertai kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Maksudnya apa sampai selama-lamanya? Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Sebagai meterai janji firman Tuhan. Bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Kesudahan zaman bisa yang dimaksud adalah kesudahan hidup kita. Tetapi kesudahan zaman adalah ketika bumi, langit ini berlalu. Dan langit dan bumi yang baru Tuhan berikan. Itu Tuhan Yesus akan tetap menyertai kita. Maka itu hidup kita ini dijamin oleh Tuhan. Mari coba kita lihat di dalam kitab Yesaya. Pasalnya yang ke-46 ayat yang ke-4. Firman Tuhan katakan demikian. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu, ini janji firman Tuhan, ya dan amin. Di mana Tuhan itu beserta dengan kita. Itu yang membuat hidup kita ini dijamin. Ketika kita ini sehat, Tuhan memberkati. Tetapi ketika kita sakit, apakah Tuhan tidak menyertai? Tuhan menyertai. Keadaan memang bisa berubah-ubah. Maka itu melalui firman Tuhan ini, mau mengingatkan kepada kita, bahwa hidup kita ini bukan ditentukan oleh keadaan, oleh situasi. Tetapi hidup kita ini ditentukan oleh anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan itu. Sehingga sekalipun kita sekarang ini sakit, sendirian, kita masih tetap bersyukur. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus menyertai kita. Roh Kudus tetap ada di dalam hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita mengalami kematian. Kita tidak dibiarkan menuju kepada kebinasaan. Tetapi penyertaan Tuhan itu membawa kita kepada kehidupan kekal. Itulah jaminan Tuhan. Sampai masuk ke rumah Bapa. Luar biasa. Ini janji Tuhan. Yang membuat kita ini seharusnya di tengah kondisi yang berat, yang sulit, kita masih bisa merasakan damai sejahtera. Kita masih bisa bersyukur. Amin. Kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan di tengah kondisi yang tidak baik sekalipun. Dan itu yang membuat kita tenang. Membuat kita ini tidak mudah terpancing dengan berita-berita yang membuat kita bisa kecewa, yang membuat kita bisa takut, yang membuat kita bisa cemas, gelisah, dan seterusnya. Bapak Ibu, biarlah kita percaya, hidup kita ini dijamin oleh Tuhan. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Dia yang berjanji menyertai. Maka itu di dalam surat Roma dikatakan bahwa baik maut, baik hidup, apapun, penguasa apapun, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menggenapkan itu. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Wah, itu satu jaminan yang luar biasa. Bapak Ibu, ketika kita punya surat rumah, surat deposito, atau apapun, itu kan menjadi sebuah jaminan bahwa nama kita tertera di surat itu, berarti barang apapun itu menjadi milik kita. Surat itu menjadi sebuah jaminan bahwa itu milik kita. Nah, ini memberikan gambaran bahwa firman Tuhan ini menjadi surat jaminan di dalam hidup kita. Iman kita bahwa Tuhan itu memelihara kita.
Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Kalau saat ini Bapak Ibu sedang dalam kesendirian, di usia tua, Bapak Ibu semakin terbatas, tidak seperti masa muda lagi. Tetapi biarlah Bapak Ibu percaya, Tuhan Yesus menjamin kehidupan Bapak Ibu. Bahkan jaminan itu diberikan sampai kita ini meninggalkan dunia. Kita masuk ke rumah Bapa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menghibur, menguatkan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus yang menjamin hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan jemaat-Mu senior ini. Biarlah di usia tua, mereka semua boleh dikuatkan bahwa firman-Mu menegaskan Tuhan Yesus menjamin hidup mereka. Bahkan jaminan hidup itu bukan hanya saat di dunia ini saja, tetapi juga di dalam kekekalan sampai di rumah Bapa. Biarlah ini boleh menguatkan, menghiburkan seluruh jemaat-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Selamat pagi teman-teman kaum lansia GKI Damai. Selamat bertemu dalam acara Seni Samadi kaum lansia GKI Damai. Saat ini kita masih bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Percayalah, suatu saat kita pasti bisa bertemu muka dengan muka kalau pandemi ini sudah berakhir. Kita yakin bahwa pandemi ini bisa dikendalikan oleh Tuhan karena semua itu ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan punya mau, pasti akan berakhir pandemi ini. Jangan khawatir. Karena kalau kita khawatir, imunitas kita malah turun. Saat pandemi ini, saya kira kaum lansia perlu menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas, baik dalam rumah maupun di luar rumah, yaitu mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas yang tidak perlu, dan jangan lupa berolahraga ringan, makan vitamin, makan makanan bergizi supaya imunitas kita bisa meningkat sehingga kita kebal terhadap COVID-19. Terutama kita sudah divaksin, walaupun masih ada kesempatan untuk terpapar, tapi menurut para pakar, karena kita sudah punya antibodi, maka gejala yang timbul tidak begitu berat. Mudah-mudahan betul Tuhan akan melindungi kita semua. Selain itu, mari kita berdoa bersama-sama untuk para teman-teman kita yang terpapar COVID maupun yang sakit biasa supaya mereka bisa lekas sembuh dan bisa berkumpul untuk mengikuti ibadah ini. Sebagai penutup, saya akan menyanyikan sebuah lagu, walaupun suara saya tidak merdu, tapi saya yakin Tuhan akan melihat isi hati saya daripada suara saya. Mari kita nyanyi bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih, tiba waktunya saat ini kita ikut bersukacita atas saudara-saudara seiman kita yang berulang tahun di bulan Juli ini. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian. Selamat ulang tahun, happy birthday to you bagi saudara-saudara seiman kita. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri persekutuan kita Seni Samadi pada saat ini. Kita akan mengangkat satu pujian yang menguatkan iman kita bahwa sekalipun kita ini mengalami gelombang badai, topan yang keras di dalam hidup kita, kita percaya ada satu sobat kita, Allah itu baik dan Yesus yang menjamin hidup kita. Mari kita bersama mengangkat pujian, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan mari satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, sekalipun kami masih berjarak, tetapi hati kami, iman kami dipersatukan di dalam kasih Tuhan Yesus. Maka itu ya Bapa, saat ini kami bersehati berdoa untuk jemaat-Mu, kaum senior yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh mereka yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah. Demikian juga mereka yang sedang mengalami kesendirian, Tuhan hibur. Dan Tuhan yang menjagai. Dan kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Juli ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati iman yang semakin bertumbuh, hati yang semakin mengucap syukur,
ketekunan untuk terus berdoa, mengandalkan Tuhan, memuji-muji nama Tuhan. Karena seluruh jemaatmu hidupnya dijamin oleh Tuhan Yesus sampai pada masa tua. Terima kasih Bapa untuk kesempatan saat ini. Sebentar kami akan berpisah kembali satu terhadap yang lain. Maka biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus boleh menyertai setiap jemaatmu kaum senior ini. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.